yaitu jangan sampai tinggalkan sholat, jangan lupa bersolawat, berbakti kepada orang tua, baik kepada sesama, dan cinta kepada negara. Alhamdulillahirobbil alamin, kabar gembira kita dapatkan bahwa Gus Samsudin selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kenapa kita bisa bilang kabar gembira? Karena itu pesan dari Gus Samsudin sendiri, bahwasannya nikmat sehat itu termasuk rahmat Allah yang paling besar. Meskipun kini beliau belum bisa hadir di tengah-tengah kita, tapi beliau selalu memberikan pesan kepada siapapun agar selalu semangat menebarkan kebaikan. Dan ini rahasia kenapa beliau Gus Samsudin bisa senang dan ridho saat di penjara. Karena menurut beliau, jika hari-hari sebelumnya waktu malam lebih banyak digunakan untuk bertarung melawan kezoliman, melawan dukun santet, membasmi aliran sesat, sehingga waktu malam beliau jarang atau tidak ada waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah secara habluminallah, baik itu dengan zikir, wirid, ujilah, tafakur, dan lain sebagainya. Itulah yang membuat Gus Samsudin saat ini merasa senang berada di sel tahanan. Karena beliau ingin lebih fokus untuk beribadah, ingin lebih fokus berzikir, ataupun mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika beliau di luar sana biasanya sering dipuji orang, ingin dimuliakan orang, banyak orang yang datang, merasa dibutuhkan. Maka dengan ujian ini beliau Gus Samsudin mengatakan kali ini bisa lebih merasakan nikmat Allah sebenarnya. Beliau merasa inilah diri beliau yang sebenarnya. Ketika beliau dijadikan di tahanan, dihina supaya bisa lebih mulia. Inilah rahasianya kenapa Gus Samsudin selalu mengatakan ke pihak keluarga belum ingin pulang. Bukan berarti tidak ingin pulang, belum ingin dibebaskan. Bukan berarti tidak mau dibebaskan, tetapi memang ingin benar-benar menggunakan waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi memasuki bulan suci Ramadan yang biasanya setiap malam selalu digunakan untuk berdakwah, untuk berperang melawan dukun, santet, dan lain sebagainya. Bulan aku panjenengan itu cinta tentang begini. Apa namanya yang bantuin itu dukunya di sana, cantriknya. Assalamualaikum. Saya ingin berbicara, ngobrol-ngobrol sama panjenengan. Panjenengan ini di sini membuka praktek-praktek kedukunan yang menyimpang dari syariat-syariat Islam. Orang-orang banyak yang melenceng akidahnya. Karena panjenengan di sini membuka praktek-praktek yang menyesatkan begitu. Saya enggak kok jajal ilmu itu enggak. Saya itu kan menasihati panjenengan. Jangan memberikan angan-angan palsu. Nasihatin orang lain, jangan saya.
Kenapa memangnya? Kamu ganggu aja. Oh, kamu yang kamu lakukan itu menyesatkan orang kok. Kamu itu loh punjernya. Itu kan urusan saya. Ya walaupun itu urusan kamu, kamu tuh sudah menyesatkan orang. Sebab itu kamu perlu untuk diluruskan. Kuat untuk semua saudaraku dimanapun berada, jangan pernah takut dengan yang namanya dukun santet. Jangan mau terbuai angan-angan yang namanya penggandaan uang, jual-jual pusaka, entah itu apa, bohong itu semua. Kalau pengen kaya ya kerja ya, percaya keras, jangan lupa berdoa, insya Allah hidup akan bahagia dan jaya. Yang penting berbakti kepada orang tua, amalkan sholawat dan jalankan sholat. Waktu bulan suci Ramadan ini benar-benar bisa digunakan untuk sholat malam, untuk tadarusan membaca Al-Quran dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang selalu beliau katakan kepada keluarga, istri, kepada anak angkatnya, kepada santri-santrinya, bahwa beliau masih ingin berada di dalam tahanan dan belum ingin pulang, karena ingin benar-benar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di balik musibah pasti ada barokah, di balik kesengsaraan pasti ada berkah, di balik ujian pasti ada berkah. Oleh sebab itu beliau sangat senang berada di dalam tahanan. Takdir Allah, ini telah menjadi ketentuan Allah, maka saya ridho dengan apapun yang Allah berikan terhadap saya. Gak ada penyesalan, Mas? Penyesalan untuk hal yang buruk mungkin ya. Kalau kita yakin itu dakwah, gak ada suatu hal yang kita sesali. Walaupun ada penangguhan penahanan, beliau belum ingin dibebaskan. Beliau ingin tetap berada di tahanan supaya bisa lebih fokus untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di luar terlalu banyak tentangan dan pertarungan yang harus dilakukan. Beda ketika di dalam bisa lebih fokus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan beliau kepada semua subscriber lovernya, walaupun tidak terlihat di mata dohir, tetapi menyambung secara batin karena doa antara hati dan kolbu itu menyatu. Yang terpenting nasihat beliau, di balik musibah pasti ada barokah, di balik semua ujian pasti ada berkah, dan di setiap kesengsaraan pasti ada kemudahan. Yang terpenting tenan ojo nesuan, selalu berpegang teguh kepada tali Allah, jalankan sholat, amalkan sholawat, berbakti kepada orang tua, baik kepada sesama dan cinta kepada negara.